Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani a'azzakumullah jami'an. Nuwasil darsana fi kitab adabi talib ma'a syaikhihi. Kita sampai pada sekarang pembahasan tentang rafa'allah qadra ahli ilmi. Allah akan mengangkat derajat orang yang memiliki ilmu. Ya. Kalau antum belajar dengan serius, antum ilmunya bermanfaat, maka Allah Azza wa Jalla nanti akan mengangkat derajat antum. Dan inilah yang diinginkan oleh orang-orang yang beriman. Kalau dia betulan beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka dia ingin derajatnya diangkat oleh Allah Azza wa Jalla di sisinya, bukan di sisi manusia. Bukan di sisi mana? Manusia. Tapi kalau seorang di dalam dirinya memiliki kecacatan iman, kekurangan iman, atau enggak punya iman, ya. Maka dia enggak ada hasrat, enggak ada keinginan untuk diangkat dirinya di hadapan Allah Azza wa Jalla dengan perbuatan dia. Adapun al-qaul, ucapan dia ingin diangkat. Akan tetapi perbuatannya tidak ingin sama sekali. Ya, buktinya apa? Enggak mau belajar ilmu. Atau di pesantren itu hanya sekedar formalitas. Saya pernah dulu nyantri, pernah dulu gitu, dan tidak tahu ada ilmunya atau enggak. Atau di pesantren hanya bercanda, main-main doang, sudah jelas kehidupannya di pesantren. Ini alamat nuqsanil iman wa afati al-qulub. Tanda imannya seorang berkurang, imannya seorang cacat, dan juga tanda di dalam hatinya terdapat banyak penyakit. Terdapat banyak penyakit. Sebagaimana Anda katakan kemarin, ikhwan, ya. Kalau kita mendapatkan motivasi, mendapatkan peringatan, mendapatkan tarhib dan targhib di dalam agama ini, kok kita enggak semangat, kok kita mengabaikan, ya. Kok kita malah tidak memanfaatkannya, tidak langsung kita pegang teguh, maka ini adalah penyakit. Di dalam hati seorang terdapat penyakit, ya. Sebagaimana kemarin kita sebutkan dalam surat Az-Zariyat, Az-Zariyat, atau surat apa kemarin? Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya dalam perkara demikian terdapat peringatan. Tapi peringatan Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada seorang itu hanya bermanfaat bagi orang yang memiliki hati yang bersih. Makanya antum ini, kita semua maksudnya lebih butuh dan lebih harus memperbanyak mengobati hati kita, ya, membenahi hati kita dibandingkan membenahi badan kita. Ada. Ini supaya kita semangat. Kemarin kita telah sebutkan Allah akan angkat derajat antum. Allah akan angkat derajat antum ketika antum belajar ilmu agama ini. Kemarin kita sebutkan apa? Tapi syarat. Ya, tapi dengan syarat diangkatnya tidak cuma-cuma. Syaratnya apa kemarin? Beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maksudnya bukan berarti orang beriman diangkat berapa derajat, orang berilmu diangkat berapa derajat. Salah. Akan tetapi apa?
huwal ladzina yajma'una bainal ilmi wal amal awul iman. Nah, mereka adalah orang-orang yang menggabungkan antara ilmu dan amalan. Karena nggak mungkin seorang bisa beriman kalau nggak punya ilmu. Dan banyak sekali orang yang punya ilmu tapi dia tidak beriman atau imannya kurang. Allah nggak akan angkat derajat dia, tapi Allah hinakan dia. Dalam banyak ayat, dalam banyak hadis disebutkan oleh Nabi SAW, orang punya ilmu nggak punya amalan hina. Ya, antum belajar lama-lama hina kalau tidak amalkan ilmunya. Harus kita amalkan. Jadi kalau antum mau diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla, bukan cuma belajar ilmu, tapi antum harus beriman. Apa konsekuensi iman? Apa arti iman? Ini ahli sunnah wal jamaah. Qaulun wa amalun. Ucapan dan amalan, perbuatan. Qaulul qalbi wa qaulul lisan. Qaulul qalbi apa? I'tiqad, keyakinan. Qaulul lisan syahadah, masuk di dalamnya zikir, baca Quran. Adapun al-amal, amalul qalbi wa amalul jawarih. Amalul qalbi maksudnya apa? Tawakal, raja, khauf, khasyah dan semisalnya. Amal jawarih, salat, zakat, puasa dan semisalnya. Dan ini memiliki alaqah qawiyah bainal ilmi wal iman aw amal. Jadi antum kalau ingin derajatnya diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, amalkan ilmu antum. Tidak cukup punya ilmu, harus beriman. Mafhum? Kemudian qala Allah Ta'ala, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah Muhammad kepada mereka, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Innama yatadzakkaru ulul albab, sesungguhnya yang bisa menjadikan perbuatan tersebut sebagai peringatan, menjadikan hal-hal yang diperingati oleh Allah Azza wa Jalla sebagai peringatan, hanya orang-orang yang dia cerdas. Nah, apakah hal di sini butuh jawaban, kawan? Hal apa ini? Istifham inkari. Artinya tidak sama orang yang punya ilmu dan orang yang nggak punya. Beda. Dari segi manapun, dari perbuatannya pun beda. Maka antum, orang yang punya ilmu, berarti dari sini konsekuensinya harus beda dengan orang awam. Ya, jangan sampai antum belajar ilmu lama-lama, Allah bedakan derajat antum, Allah bedakan kemuliaan antum dengan orang awam, tapi antum amalannya sama orang awam. Tapi antum perbuatannya sama dengan orang awam yang tidak belajar ilmu, tidak baca Quran, tidak mengamalkan ilmu, ngomongnya masih kasar, ya, perbuatan masih tidak sopan, masih susah ngerti dibilanginnya, atau subuh ngantuk. Disclaimer, jangan berhujjah dengan anak sedang sakit. Ya, antum la yuhtaj bihadza. Subuh ngantuk, habis subuh tidur. Ini orang awam, ikhwan. Nah, orang awam aja tidak ada yang kayak gitu. Lihat, ya, yang sholat di sini, tidak ada mereka ngantuk mukanya. Talib kok ngantuk? Allahul musta'an. Maka derajat kita setelah ke orang yang punya ilmu beda. Beda dari segala sisi, dari segala aspek. Nah,
Qala Allah Ta'ala wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Masyaallah. Dan permisalan-permisalan yang demikian nadribuha linnas, saya contohkan, berikan contoh kepada manusia, wa ma ya'qiluha illa al-alimun, tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang-orang berilmu. Menunjukkan apa? Orang berilmu itu memiliki khibrah, memiliki pandangan yang luas, pandangan yang tajam yang tidak dipandang oleh orang-orang awam. Banyak sekali harusnya perbedaan kita dengan orang-orang awam, ikhwan. Orang-orang yang punya ilmu di dalam memandang sesuatu permasalahan, di dalam apapun itu. Kita kasih contoh. Ketika kita mendapatkan musibah, mendapatkan hal yang tidak dienaki, maka orang berilmu bisa mendapatkan di situ pelajaran. Bisa mendapatkan di situ apa yang namanya kebesaran Allah Azza wa Jalla. Bisa mendapatkan sikap yang berbeda dengan orang awam. Ya, tidak sama. Contoh, ban bocor. Bagaimana orang awam? Allah, apa sih bocor? Lalu sakhot, ya enggak? Sakhot lah. Kesel dia. Dan ada bengkel apa? Orang yang berilmu harus beda. Ini ujian dari Allah Azza wa Jalla. Harus bisa beda dia. Cara mendakapinya bagaimana? Cara bersikapnya bagaimana? Beda. Karena dia alim, dzu khibrah, memiliki khibrah, memiliki pemahaman yang dalam. Sabar, udah biarin aja, enggak apa-apa. Insyaallah datang pertolongan Allah biidznillah. Seperti kemarin kasus kita. Ana Jumatan lagi ngobrol, keluar ketika ingin pulang dari masjid apa? Masjid apa? Nurul Huda. Ana ngobrol sama pengurus-pengurus. Pas ana naik, ini kok badannya kok kempes gitu. Oh, ini mah bukan kempes, ini bocor. Bingung kan? Udah ki antum jalan sana. Ana jalan sendiri enggak apa-apa. Sehat gitu kan. Ana jalan terus hilang di mana ini, Ana udah tahu jalan situ. Udah ada jalan aja terus. Tiba-tiba ketemu Abu Mu'ad. Di kafe-nya dia. Itu Abu Mu'ad. Kenapa saya jalan? Ini ban bocor. Tadi si Rizky di depan. Sebentar. Udah enggak apa-apa, Ana jalan aja. Nah, tinggal aja langsung jalan terus. Ketika ada dua jalur, kiri sama lurus, ini di mana Rizky ya? Ya Allah, dalam hati ana. Tapi kita nggak usah ngeluh, nggak boleh ngeluh. Allah tunjukkan insyaallah kalau umpamanya kita sabar. Pas anak pengen jalan kan, kayaknya lurus nih. Tiba-tiba Abu Mu'adz datang. Ayo Ustaz, naik. Baru jalan depan, itu dia Rizky di situ. Alhamdulillah. Udah kita udah ngeluh jadi indah dosa. Udah kita dibayarin lagi. Ya, sama ganti bannya. Alhamdulillah. Artinya apa ya, kawan? Min haitsu la yahtasib. Enggak disangka dia juga. Tiba-tiba ada Abu Mu'adz di situ. Tiba-tiba ana nyasar, tiba-tiba didatang lagi Abu Mu'adz. Kalau udah jalan jauh gitu kan, udah tahu ana di mana itu Abu Mu'adz. Ya. Ala kulin ya kawan. Kayak contoh lagi ditilang. Gak usah kita. Nanti ini pelajaran. Anda gak nyindir uli. Kalau kita ditilang, gak usah kita repot-repot ini segala macam. Allah tolong kita kalau kita bertakwa, kalau kita sabar. Karena tidak ada yang bisa memahami perkara yang ada di sini, yang Allah berikan kepada kita, kecuali orang yang berilmu. Pasti ada kebaikan di situ. Ruli udah putus asa, kayaknya 1 juta nih Ustaz, 1 juta. 800 pokoknya enggak sampai kayaknya lebih dari 800, 1 juta ini. Anda lihat teman Anda tadi udah sodon duluan. Sampai sana berapa? 100.000. Udah pakai apa-apa, 100.000. Ahlan, fadl. Coba itu. Sebanyak kita ya. Allah tolong, tenang aja.
Paham? Nah, dikatakan di sini, "Wa ma yaqiluha illal alim." Tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Di dalam surat yang lain Anda bawakan. Bentar ya. Di dalam ayat lain Allah berfirman, "Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi." Maka Qarun keluar kepada kaumnya fi zinatihi, dalam keadaan bermegah-megahan, dalam keadaan memiliki apa? Mejeng banyak harta. Tahu Qarun kan? Ketika ada harta yang tertimbun dan ditemui namanya harta Qarun. Ya enggak? Lagi gali-gali tiba-tiba ada harta. Oh, ini harta Qarun. Hah? Harta karun. Harta karun itu harta Qarun maksudnya. Paham? Yang tertimbun. Apa orang-orang yang punya ilmu pada saat itu? Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya. Berkata orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, yang menginginkan harta dunia, ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Seandainya kita memiliki sebagaimana yang diberikan kepada Qarun dari kekayaan, dari harta, dari banyaknya hartanya Qarun, dari banyaknya emasnya, banyaknya perhiasannya, banyaknya perkara dunia yang dimiliki Qarun, sehingga orang-orang pada saat itu iri. Tahu Qarun itu ketika keluar apa? Qarun itu orangnya kalau keluar apa? Bawa harta banyak, bawa kunci, bawa perang berangkas di bawah semua, mejeng. Gimana orang enggak ingin gitu kan? Jangan kita lihat orang yang kayak Qarun, kita lihat orang yang pakai Alphard aja. Kapan kita punya Alphard ya? Jangan bikin Alphard, ya, Mio aja udah punya kita. Ya. Gimana kita enggak iri kan? Orang-orang pada situ apa? Ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Seandainya saya memiliki sebagaimana diberikan kepada Qarun. Innahu ladzu hadzin adzim. Sesungguhnya Qarun memiliki dzu hadzin adzim, bagian yang sangat besar terhadap dunia ini. Orang kaya. Akan tetapi kan, ini sikap orang awam. Di ayat selanjutnya Allah Azza wa Jalla ceritakan tentang sikap orang berilmu, orang yang punya ilmu, orang yang dia memiliki wawasan ilmu, belajar ilmu seperti kita ini. Apa kata Allah Azza wa Jalla mengisahkan mereka? Wa qala alladziina utul ilma, dan berkata orang-orang yang punya ilmu, ya, dia punya khibrah, dia memiliki ilmu yang luas, sehingga dia ketika berpandangan tidak salah, ketika dia berpendapat tidak salah, karena orang punya ilmu pandangannya tajam. Antum sekarang punya ilmu, belajar ilmu, maka pandangan antum terhadap suatu perkara harus lebih tajam. Tidak boleh sembrono, tidak boleh ngasal-ngasal. Wailakum, celakalah kalian. Dikatakan kepada orang-orang yang inginkan dunia, wailakum, celaka kalian, celaka. Thawabullahi khairun liman aman wa amila shalihan wa la yulaqaha illa sabirun. Sesungguhnya ganjaran yang Allah berikan kepada kita, ganjaran yang Allah berikan, pahala yang Allah berikan, yang Allah persiapkan lebih baik daripada harta Qarun. Akan tapi liman aman, bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Wala yulaqaha illa sabirun. Tidak ada yang sanggup melakukan perkara demikian. Tidak ada yang sanggup dia melakukan perbuatan demikian, dia mengharapkan pahala dari Allah dan meninggalkan hartanya Qarun,
illa sabirun, kecuali orang-orang yang bersabar. Maksudnya apa ikhwan di sini? Orang berilmu tuh harus beda pandangannya. Dia Allah berikan kita spesial di dalam memandang suatu perkara, masalah. Ini sebuah kehormatan ikhwan. Ini sebuah kehormatan. Ya. Maka jangan antum merendahkan dengan hawa nafsu antum di dalam menyikapi suatu perkara yang rendahan. Lah, kita harus memiliki hikmah di situ. Nah, bisa dipahami kan? Nah, ini pelajaran adab penting, ya. Penting nggak? Penting ini. Ini namanya tazkiyatun nafas, tazkiyatul aqal. Ya. Nah, insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Jazakumullahu khairan katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa salahan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.